Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Kali ini kita akan melanjutkan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Yang akan kita bahas kali ini adalah ternyata menelan ludah juga bisa membatalkan puasa. Namun sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain agar semakin banyak yang bisa belajar bareng di sini, bisa memberikan koreksi dan memberikan tambahan apabila ada yang perlu ditambahkan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketika kita membahas seputar ludah, maka ini juga perlu dirinci. Ludah, apabila ludahnya masih murni, belum bercampur dengan apapun, dan itu masih ada di sekitar mulut, maksudnya di dalam mulut, walaupun nyambung ke bibir depan, itu yang belum terlepas keluar, maka itu menelannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya ada ludah bercampur dengan barang najis, misalnya dengan darah, dengan muntah. Nah ingat, kalau bercampur dengan ini kemudian kita telan, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena ludahnya sudah tidak murni. Kan makanya orang muntah itu, muntahan dari perut itu, yang ada di mulut, itu najis. Ingat, muntahan itu najis. Sudah pernah kita bahas ya sebelumnya, tapi kita kutip dikit. Ya, najis. Jadi ludah tidak bisa mensucikan barang najis, karena ludah tidak termasuk air yang tujuh. Oke, ludah suci tapi tidak bisa mensucikan, sama dengan air yang lain. Air yang lain yang tidak termasuk dari air yang suci mensucikan itu. Contoh air kopi, suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Nah kan makanya kalau misalnya muntah, itu tidak cukup hanya sekedar diludahkan karena sudah merasa bersih kemudian sisanya ditelan. Nah ini berbahaya kalau begitu. Kan makanya solusinya adalah kumur-kumur. Nah kemudian yang kedua dengan darah. Kalau bercampur dengan darah, ini juga ditelan membatalkan puasa. Lalu kemudian misalnya bercampur dengan benda yang lain, yang suci yang lainnya. Misalnya seperti bercampur dengan kopi, bercampur dengan teh, bercampur dengan kuah, kemudian ditelan, itu membatalkan puasa. Kenapa? Bercampur dengan benda yang lain. Kan makanya kalau habis makan itu berkumur-kumur, bersihkan mulut kita itu, kumur-kumur buang. Karena khawatir ya seperti itu tadi, bercampur dengan ludah ditelan. Nah ini bahaya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ludah juga harus dirinci. Bukan setiap ludah yang ada di mulut kemudian kita telan. Kita ingat-ingat dulu, bercampur enggak dengan yang lain.
Kalau bercampur ya seperti itu tadi, kumur-kumur solusinya, kumur-kumur segera. Agar tidak ada benda lain yang bercampur dengan ludah yang murni itu. Kalau ludah yang murni yang ada di mulut itu ditelan nggak masalah. Bahkan saya pernah dengar dari guru juga, walaupun misalnya iseng dikumpulin di dalam mulut itu, nanti karena udah full langsung ditelan, itu nggak masalah katanya. Pernah dengar begitu. Nah, oke teman-teman, itu dulu mungkin dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Semoga ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman yang lain yang nonton ini. Dan jangan lupa niatkan lillahi ta'ala ketika kita belajar, ketika kita mengajar juga niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dengan lillahi ta'ala itu salah satunya semakin mendorong kita untuk ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Subhanallah. Nah, ingat bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe ya. Yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain. Ingat, man dalla ala khairin, kata Nabi, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu, jangan bosan-bosan, jangan nunggu banyak mikir, langsung aja dibagikan. Cuma kita cukup tinggal memfungsikan jari-jari kita aja. Daripada kita nge-share hal-hal yang tidak baik, kemudian ditiru oleh orang lain, itu kan bahaya namanya. Kita menyebar hal-hal yang gak baik. Kebaikan kita sebar, kita tidak bisa melakukannya sendiri misalnya, kita membagikan aja, bagi-bagikan aja. Seperti itu. Langsung diucapkan, lillahi ta'ala. Seperti itu, bagikan. Insya Allah berpahala. Kan makanya jangan sungkan-sungkan, langsung bagikan aja ke media sosial yang kita punya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.